Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Di kesempatan kali ini, kita dari kelompok 4 yang terdiri dari Arjuna Mustajab, Andini Nur Cahyanti, Dino Bagio Halid, Dewi Pujianti, Dika Fitriana Wahidah, dan Dea Mailidia akan menjelaskan tentang karakteristik anak usia sekolah menengah. Nama saya Arjuna Mustajab. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan individu anak usia sekolah menengah. Yang pertama ada perbedaan kemampuan. Perbedaan secara fisik dapat diamati langsung oleh guru dengan memperhatikan postur tubuh siswa. Informasi tentang keadaan fisik ini mesti menjadi salah satu pertimbangan guru dalam menempatkan tempat duduk siswa. Perbedaan secara psikis meliputi perbedaan dalam tingkat kecerdasan, kepribadian, minat, sikap, dan kebiasaan belajar. Perbedaan individual siswa sekolah menengah dapat dibedakan berdasarkan perbedaan kemampuan potensial dan kemampuan nyata. Kemampuan potensial atau potential ability adalah kecakapan yang masih terkandung dalam diri siswa yang diperolehnya dari pembawaan. Potensial berasal dari kata potensi, yang berarti kesanggupan, daya, kemampuan untuk lebih berkembang. Jika dikaitkan dengan peserta didik, maka potensi peserta didik adalah kapasitas atau kemampuan dan karakteristik atau sifat individu yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang memiliki kemungkinan dikembangkan dan atau menunjang pengembangan potensi lain yang terdapat dalam diri peserta didik. Berbagai pengertian ini menegaskan bahwa setiap peserta didik memiliki kesanggupan, daya, dan mampu berkembang. Artinya, tenaga pengajar tidak boleh memvonis kepada peserta didiknya bahwa ia tidak sanggup, tidak berdaya, dan tidak mampu berkembang. Selanjutnya ada kemampuan nyata atau actual ability, yaitu kecakapan yang segera dapat didemonstrasikan dan diuji. Kemampuan nyata disebut juga prestasi belajar atau achievement. Misalkan setelah selesai mengikuti proses pembelajaran, pada akhir semester, siswa diuji dengan ujian akhir semester. Ketika siswa mampu menjawab dengan benar dan hasil yang baik, maka kemampuan tersebut merupakan kemampuan nyata. Saya Dea Melidia akan menjelaskan tentang perbedaan dalam intelijensi. Perbedaan intelijensi merujuk kepada bagaimana cara individu bertingkah laku, cara individu bertindak. Intelijensi berkenaan dengan fungsi mental yang kompleks yang dimanifestasikan dalam tingkah laku. Aspek intelijensi meliputi bagaimana individu memperhatikan, mengamati, mengingat, menghayal, memikirkan, dan seterusnya. Bagaimana individu belajar dan apa yang dipelajarinya sangat dipengaruhi oleh kemampuan intelijensinya. Vernon dalam Dennis Child menjelaskan, intelijensi dalam 3 kategori, yaitu biologis, psikologis, dan operasional. Secara biologis, lebih menekankan kemampuan individu dalam mengadaptasi diri terhadap rangsangan lingkungan. Secara psikologis, lebih menekankan pada efisiensi mental dan kapasitas pemahaman abstrak yang diperlukan dalam menggunakan bahasa simbol. Sedangkan, secara operasional, perilaku intelijensi melibatkan spesifikasi perilaku intelijen secara lebih rinci dan menemukan cara mengukur spesifikasi yang dimaksudkan. Adapun indikator perilaku intelijensi menurut Whiterington antara lain, kemudahan dalam menggunakan bilangan, efisiensi dalam berbahasa, kecepatan dalam pengamatan, kemudahan dalam mengingat, kemudahan dalam memahami hubungan, dan imajinasi.
Saya Andini Nurcayanti akan membacakan perbedaan. Perbedaan selanjutnya adalah perbedaan dalam kepribadian. GG dan Berliner menyatakan bahwa kepribadian merupakan keterpaduan seluruh ciri-ciri individu. Kepribadian menurut Alport dalam Sumandi Suryabrata adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam pandangan Erikson dalam GG Berliner, masa remaja adalah masa stram andang atau masa angin-anginan. Masalah yang sering muncul pada usia remaja ini adalah membangun identitas diri. Pada masa ini sebagai masa mencari sesuatu yang dapat dipandang bernilai, pantas dijunjung tinggi dan dipuja-puja, sehingga masa ini disebut masa merindu puja atau mendewa-dewakan. Saya De Pujianti akan menjelaskan tentang kebutuhan pada anak usia sekolah menengah. Kebutuhan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Murray mengelompokkan kebutuhan menjadi dua kelompok besar, yaitu physiogenic dan psychogenic. Kebutuhan physiogenic adalah kebutuhan secara fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum, bernapas, dan lain sebagainya yang berorientasi pada kebutuhan untuk mempertahankan hidup. Sedangkan kebutuhan psychogenic adalah kebutuhan sosial. Ada 20 kebutuhan menurut konsep Murray, namun hanya ada 7 kebutuhan yang dominan. Yang pertama yaitu need for affiliation. Need for affiliation ini adalah kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain seperti teman sebaya, mengerjakan sesuatu untuk teman, berpartisipasi dalam kelompok sebaya, kebutuhan untuk membentuk persahabatan baru. Nah, pada usia remaja, kebutuhan untuk membentuk kelompok ini terkadang menimbulkan masalah dengan terbentuknya geng atau kelompok yang saling bertentangan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Yang kedua yaitu needs for aggression. Nah, needs for aggression ini adalah kebutuhan untuk melakukan tindakan kekerasan, menyerang pandangan yang berbeda dengan dirinya, mengecam orang lain secara terbuka, melukai perasaan orang lain, dan dorongan untuk membaca berita yang menjurus kepada kekerasan seperti pemerkosaan dan lain sebagainya. Nah, dorongan ini menyebabkan anak remaja suka melakukan tawuran atau perkelahian. Yang ketiga yaitu autonomy needs. Nah, ini adalah kebutuhan untuk bertindak secara mandiri, menyatakan kebebasan diri untuk berbuat atau mengatakan apapun, bebas dalam mengambil keputusan, melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain, menghindari pendapat orang lain, juga menghindari tanggung jawab atau tugas dari orang lain. Nah, biasanya nih anak remaja senang menentang pendapat orang tuanya sendiri. Saya Dika, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Dewi Pujianti. Yang keempat, counteraction. Counteraction yaitu kebutuhan untuk mencari bentuk yang berbeda dan yang telah mapan, seperti sebagai oposisi. Di sini, remaja senantiasa ingin berbeda pendapat dengan orang tuanya, temannya, bahkan dengan gurunya di sekolah. Yang kelima, need for dominance atau kebutuhan mendominasi, yaitu kebutuhan untuk menguasai lingkungan manusia, membantah pendapat orang lain, ingin menjadi pemimpin kelompoknya, membujuk dan mempengaruhi orang lain agar mau menjalankan apa yang ia inginkan, mengawasi dan mengarahkan kegiatan orang lain, dan mendiktekan apa yang harus dikerjakan orang lain. Yang keenam, exhibition atau kebutuhan pamer diri, yaitu kebutuhan untuk memamerkan diri, menarik perhatian orang lain, memperlihatkan diri agar menjadi pusat perhatian orang lain, dorongan untuk menceritakan keberhasilannya. Pada masa remaja inilah umumnya remaja biasa menggunakan bahasa prokem yang hanya dipahami oleh kelompoknya sendiri. Dan yang ketujuh, seks. Seks yaitu kebutuhan untuk membangun hubungan yang bersifat erotis. Di sini, jika tanpa pengawasan yang terarah, remaja sering terjerumus ke dalam perilaku seks bebas.
Perkenalkan, nama saya Dino Bagio Halid. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang permasalahan anak usia sekolah menengah. Langsung saja, faktor yang berpengaruh terhadap kondisi peserta didik. Faktor yang ke-1 ada faktor biologis, ialah kesehatan jasmani sang peserta didik saat mengikuti pembelajaran. Faktor kedua ada faktor lingkungan, yaitu seperti apa dan bagaimana bentuk dukungan untuk sang anak di sekitar lingkungannya. Yang ketiga ada culture atau budaya. Maksud di sini adalah budaya belajar. Budaya belajar merupakan suatu ciptaan manusia yang tampak sebagai perilaku mengenai belajar. Yang keempat ada latar belakang pribadi individu. Pastinya setiap siswa memiliki karakter tersendiri yang berbeda-beda, sehingga saat proses pembelajaran ada yang membutuhkan waktu lebih lama sedikit dibanding temannya yang lain. Dan yang terakhir ada faktor interaksi. Untuk dapat menjamin hasil yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian pada apa yang dipelajarinya dan juga terlibat interaksi dengan gurunya. Jika tidak, maka timbullah rasa kebosanan. Oke, lanjut. Permasalahan remaja usia sekolah menengah, yaitu upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa. Tidak semuanya dapat dicapai dengan mudah. Kesulitan untuk menerima perubahan fisiknya seperti perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya, seperti salah tingkah dan perilaku yang menentang norma. Permasalahan remaja usia sekolah menengah juga sering menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problema kehidupan. Masalah yang timbul pada anak kreatif seperti memiliki banyak pilihan dalam menentukan karir yang akan ditempuh dan bahkan cenderung berubah-ubah jika tidak mendapatkan bimbingan secara baik, dan akan menjerumuskan dirinya kepada pilihan karir yang kurang tepat. Sekian materi dari kelompok kami, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya kita akan melanjutkan sesi tanya jawab dan kuis di LMS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.